Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita sampai pada segmen terakhir Economic Challenges malam ini. Pak Hidayat, kalau kita melihat 2013 baguslah untuk kinerja industri nasional, walaupun memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. 2014 kita menghadapi tahun pemilu, di mana akan ada pasti pergantian rezim. Tahun politik, karena sudah tidak bisa lagi mencalonkan Pak SBY. Kira-kira dampak dari tahun politik ini untuk kinerja industri nasional seperti apa, Pak Hidayat? Kalau saya boleh menggunakan feeling saya, akan terjadi tentu saja ketegangan karena persaingan di politik. Tapi saya melihat bahwa keramaian itu masih akan terkendali. Iya. Mudah-mudahan, karena orang Indonesia pada akhirnya akan punya karakter yang sportif di dalam melakukan kompetisi, meskipun acap kali ada beberapa kekacauan yang tidak perlu. Yeah. Tapi saya kira kita menuju sistem demokrasi yang lebih baik, lebih terarah, lebih teratur, dan mudah-mudahan feeling saya benar bahwa tidak banyak mempengaruhi kinerja ekonomi kita. Mudah-mudahan semuanya bisa memisahkan masalah itu sehingga kinerja ekonomi nasional kita akan berjalan baik. Dan kalau problem krisis yang tersisa di 2013 pada ekonomi global, karena ada tapering off dari the Fed Amerika dan sebagainya, bisa kita atasi. Tight money policy sudah bisa kita normalisir. Saya yakin pertumbuhan khususnya industri kita bisa mendekati angka 7% seperti Cina maupun Filipina. Supaya Anda ketahui, saya tadi diskusi dengan Kepala BKPM, dia menyatakan bahwa pemerintah Jepang secara resmi menyampaikan bahwa sasaran target investasi Jepang nomor 1 sekarang Indonesia. Indonesia nomor selama 7 tahun adalah RRC. Oke. Sekarang Indonesia. Jadi barangkali kita bisa gunakan ini sebagai sebuah reference dan membuat kinerja kita bisa lebih meningkat. Saya harus mengakui banyak kelemahan pemerintah yang harus diatasi oleh pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang. Betul. Tapi juga banyak hal-hal yang fundamental yang sudah kita bangun, yang tinggal diteruskan program itu supaya bisa mencapai sasaran menjadi negara industri yang tangguh. Ya, Mas Haryadi, itu optimisme dari Pak Hidayat atau dari pemerintah. Pengusaha melihatnya seperti apa untuk tahun depan? Karena memang sampai saat kita bicara ini pun nilai tukar dolar rupiah masih di atas Rp10.000 dan itu mungkin agak membuat susah untuk sebagian industri. Bagaimana, Mas Haryadi? Kalau saya melihat sih kalau terkait dengan pemilu, pelaku usaha kita, masyarakat kita sudah cukup dewasa ya. Jadi urusan politik biasanya sih kemungkinan besar tidak akan banyak berdampak di ekonomi. Justru saya menyoroti yang tadi terakhir sebelum kita jeda tadi mengenai salah Asian Economic Community itu. Jadi kalau saya melihat justru ya kita nggak boleh ini ya, kompetisi selalu akan terjadi. Tapi saya melihat, saya setuju Pak Hairunawar bilang bahwa kita punya potensi sangat besar untuk kita justru menjadi pemain utamanya ASEAN. Justru kita jangan sampai mereka yang memanfaatkan kita yang harus memanfaatkan populasi itu. Dan saya melihat dengan adanya pelemahan rupiah selama kurun waktu ini sebetulnya suatu waktu yang secara alamiah membuat kita menjadi harusnya lebih efisien ya harusnya karena kita menjadi lebih kompetitif. Dan saya lihat di sana banyak sekali peluang yang ada. Tadi saya sampaikan waktu jeda ke Pak Hi, contohnya batik misalnya. Batik itu sekarang Malaysia menghambat kita dengan alasan kebudayaan. Karena mereka menganggap budaya mereka ini. Nah, kalau ini makanya saya bilang Pak Hi lapor, kita mesti buka tuh pasar Malaysia untuk batik kita contohnya. Itu orang Malaysia dibela-belain Pak ke Bandung cuma untuk beli baju. Ini jadi punya potensi yang sangat besar menurut saya. Itu yang kita harus tanamkan optimisme kita di situ. Tidak hanya masalah tekstil, banyak faktor yang kita bisa lakukan. Jadi kata kuncinya saya juga sependapat bahwa kita harus optimis, harus sinergi semuanya. Syukur-syukur juga kita mendapatkan pemerintahan yang nanti insya Allah lebih baik lagi ke depan. Ini akan menjadi bagus sekali saya kira. Kalau pengusaha melihat seperti itu, pemerintah melihat seperti tadi Pak Rinowo, Anda sebagai pengamat yang juga tahu soal industri karena berkecimpung di situ, melihat tahun depan untuk industri nasional seperti apa Pak? Di tahun politik ini sebetulnya berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, ini malah justru terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Malah Jadi, meningkat? Ada semacam upside risk-nya. Ya. Pemerintah dan Bank Indonesia memprediksi upside risk-nya itu sebesar 0,2%. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi tadinya diperkirakan 5,8%, jadinya nanti sekitar 6%. Ya, tetapi mungkin ada upside risk yang lain lagi yang saya kira tidak usah disebutkan lah. Nah, itu satu. Tetapi yang kedua, saya justru melihat optimisme banyak dimiliki oleh pihak luar kepada Indonesia. Tadi Pak Hidayat menyebut Jepang misalnya ya. Ini baru-baru ini Profesor Nouriel Roubini dari New York University, itu beliau mengatakan bahwa ini penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sekarang terjadi, ini sudah hampir ke dasarnya, sudah hampir ke bottomnya. Habis itu sudah mulai mau naik lagi. 2014 naik, 2015 beliau mengatakan definitely will be 6% plus. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Dunia? Indonesia. Oke. Ini justru menarik karena Nouriel Roubini ini adalah orang yang sebetulnya bisa dikatakan orang yang pesimis. Jadi waktu dia melihat akan terjadi krisis di Amerika, dialah yang memprediksi pertama. Oleh karena itu dia disebut sebagai Dr. Doom. Ya. Ternyata untuk Indonesia dia justru optimis. Apa yang dilihat Pak Roubini? Nah, dari pengalaman beliau ya mengamati banyak negara berkembang, ini ternyata kita pertama itu dari komposisi demografi kita, ya. Kemudian besarnya pasar, kemudian juga tingkat pendapatan yang sekarang yang di atas $3.000 dan sebagainya. Pada akhirnya ini semua kalau dijumlah ini membuat dia mempunyai keyakinan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini akan terus berkembang. Nah, keyakinan ini juga dimiliki oleh pengamat yang lain. Satu orang yang saya perlu sebutkan itu namanya Tim Condon. Dia adalah chief economist dari ING Bank yang di Hong Kong. Dia mengatakan untuk Indonesia justru dia mengatakan the return of the tiger. Jadi Indonesia itu bagi dia itu menjadi tiger yang ini akan kembali karena investasi yang terjadi belakangan ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemain yang kuat. Jadi oleh karena itu sebetulnya 2014 kalau saya melihat mestinya kita tidak perlu pesimis. Optimisme itu tentunya harus disertai dengan kehati-hatian, Pak Rino. Kalau tadi Pak Mas Haryadi dan Pak Hidayat sudah mengatakan ada beberapa hal yang menjadi PR, Anda melihat apa yang menjadi skala prioritas dalam industri nasional yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah, pengusaha, dan seluruh stakeholders? Ya, klasik yang menjadi masalah umumnya adalah infrastruktur. Ya. Tetapi infrastruktur ini sebetulnya pemerintah sudah melakukan cukup banyak. Jalur ganda misalnya ya. Kemudian ini pembangunan jalan tol Trans Jawa. Ini ternyata kalau kita perhatikan ini perkembangannya sudah lumayan positif sekali. Sebetulnya ya. Ya, terus kemudian sekarang jalur laut ini dengan adanya Pendulum Nusantara misalnya ya. Ini pada akhirnya akan membawa biaya logistik di Indonesia itu akan menjadi justru rendah. Yang menarik, Unilever Indonesia ini sekarang memiliki biaya overhead bisa dikatakan termasuk yang paling rendah di dunia. Paling rendah? Dibandingkan dengan seluruh Unilever di seluruh dunia. Kenapa itu, Pak? Saya tidak tahu ya, tetapi mungkin karena masalah skala ekonominya dan sebagainya. Tetapi ini menunjukkan bahwa apa yang sering kita lihat sebagai sesuatu yang buruk, ternyata di lapangan itu tidak seperti itu gitu loh. Ya. Padahal kalau kita lihat seperti Unilever, dia produknya kan ke seluruh Indonesia sampai ke pinggir hutan barangkali ya. Mereka mengalami melalui infrastruktur yang sama. Mereka mendapatkan pungli yang sama. Tetapi seperti itu. Baik, walaupun memang kita harus berhati-hati, tapi memang kinerja kita menunjukkan upaya industri nasional yang lebih maju lagi. Kita tadi kelupaan satu. Baik, sedikit saja, Pak. Masalah salah satu juga yang akan menjadi pendorong kita itu kelas menengah kita. Tadi sempat lupaan dulu. Jadi kelas menengah kita cukup powerful untuk pendorong kita nanti. Baik, Mas Haryadi Sukamdhani dan Pak Cyrillus Harinowo dan Pak Hidayat, terima kasih sudah ada di sini. Selamat malam. Dan pemirsa terima kasih. Economic Challenges akan kembali pada pekan depan. Saya Leonard Samosir. Selamat malam. Sampai jumpa. Thank you.